Eh, saya direstuinya itu saya masuk betul-betul Batari Durga itu datang ke seolah dalam mimpi. Saya jadi antara bangun dan tidur gitu ya. Pasti di segala pergerakan sendiri, termasuk akhirnya Ibu terjun sendiri ke LPKJ, IKJ sekarang ya. Ya. Bagaimana itu? Apakah ini memang searah dari panggilan jiwa yang akhirnya terskemakan seperti itu, Ibu? Ya, tadinya saya sebetulnya kan mau memilih di FISIP ya, FISIP jurusan hubungan internasional. Tapi saya melihat kondisi politik pada waktu itu tidak bagus bagi keluarga Bung Karno. Karena nyatanya dua kakak saya itu yang mahasiswa sudah mahasiswa di dua universitas itu drop out karena mereka putri dan putra Bung Karno, aktivis politik lah gitu. Jadi saya menilai bahwa kalau saya masuk FISIP di universitas manapun karena saya putri Bung Karno gitu akan tidak diterima. Kemudian saya memilih talenta saya yang satu lagi, yaitu kesenian. Dan panggilan jiwa juga kan saat itu? Iya. Terus artinya kebetulan waktu itu ada dibuka akademi tari ya, dan macam-macam akademi dari seni pertunjukan di lembaga kesenian Jakarta itu gitu. Akhirnya dengan teman-teman yang sebetulnya juga penari yang kalau di pentas itu juga sudah bersama gitu, dosen-dosen saya itu, cuma saya memposisikan saya mahasiswi lah gitu. Ya, terkait dengan pementasan tari, saya tertarik sekali. Selain Ibu memang jurusannya waktu itu adalah di LPKJ dan IKJ sekarang, saya pernah melihat foto Ibu masih dengan muda dan energiknya mementaskan, memperagakan Rangdaning Dirah, di mana itu adalah suatu pertunjukan calon narang. Itu terkenal Jawa dan Bali, yang membuat antara Jawa dan Bali tidak bisa lepas antara hubungan spirit jiwa dari pementasan Rangdaning Dirah itu. Seperti apa Ibu mampu memerankan sosok Rangdaning Dirah dengan jiwa, panggilan jiwa juga kah? Atau memang karena sekedar pementasan biasa, atau memang ada suatu misi khusus terkait dengan Rangdaning Dirah itu? Itu berproses bukan saja sekedar menjadi primadona gitu ya, secara datar aja, tapi betul-betul kekuatan gaib ya, magis itu sudah menyatu. Ini saya sekarang aja merinding gitu. Apa yang Ibu rasakan ketika mementaskan? Jadi gini. Jadi itu kan ada undangan di suatu festival di Eropa untuk mempergelarkan seluruh negara-negara yang mempunyai seni budaya yang magis lah, spiritual, ritual, magis, sifatnya begitu. Nah, jadi di Indonesia itu yang terpilih adalah koreografernya Sardono Wekusumo gitu. Dan dia itu kan di LPKJ kan dosennya Ibu gitu ya, walaupun teman pentas sebetulnya keahliannya sama gitu loh, tapi posisinya ya dia dosen, saya mahasiswi. Nah, dia sudah tahu lah kalau saya ahli, saya pakar juga sudah terus dia ajak saya agaknya. Karena dia tahu bahwa saya ini waktu di LPKJ, saya untuk Bali, saya bukan memilih tarian perempuan sebetulnya, tapi tarian lelaki, yaitu tari topeng. Jadi saya penari topeng yang belajar kepada guru topeng dan seniman topeng di Bali sangat terkenal pada waktu itu, Inyoman Kakul. Di Desa Batuan, dan saya studi kepada beliau hingga lulus lah ya. Nah, terus itu kan dinilai oleh Sardono, kemudian ada tawaran itu, kemudian saya diajak, kamu itu ya jadi primadona, menjadi pemeran calon arang. Saya sebetulnya agak
serem juga gitu ya. Karena saya dengar info cerita-cerita gitu ya, di Bali itu ada yang pemeran calon arang, kemudian ada musibah lah ya, nggak bagus, sakit kayak, sampai ada juga yang katanya, saya nggak tahu bener enggaknya, itu meninggal gitu ya. Ibu baik-baik saja dan bahkan semakin berjaya kan? Tapi ya syukur ya gitu, tapi artinya kan aduh kok serem banget gitu ya, karena kan ini kan memang tokoh yang mahis ya, sangat merakyat, dan kalau di Bali sih udah betul-betul sakral ya masuknya. Terus karena topeng itu memang juga masuk tarian sakral sebetulnya zaman dari dulu ya, tapi sekarang sudah ya unsur dunia gaibnya, dunia magisnya, ini skala yang merasuki dan merestui saya untuk menarikan sebagai pemeran calon arang. Apa yang terjadi kala itu, kala Ibu pentas? Saya direstuinya itu saya masuk betul-betul Batari Durga itu datang ke seolah dalam mimpi, saya jadi antara bangun dan tidur gitu ya. Itu saat pementasan atau sebelum pementasan? Dalam proses latihan. Karena ibu kan juga membaca buku tentang agama yang cukup intens ya. Kalau ada latihan itu kan mulai sore hari gitu. Jadi ya di Bali itu di Kerambitan Tabanan, terus kalau siang hari gitu ya ibu baca-baca untuk lebih menghayati gitu. Nah pada waktu saat sudah beberapa minggu ya dalam proses latihan gitu, dan ibu juga sudah turut sembahyang juga secara Hindu Bali gitu untuk lebih penghayatan gitu. Ya itu suatu malam gitu dalam keadaan yang seperti bangun dan tidur gitu, datang dan suatu Batari Durga. Jadi Batari Durga di dalam transisi antara tidur Maestro Barong gitu. Saya menyebutnya karena nggak terkenal ya disebutkan siapa sih pencipta Barong dan Rangde. Itu kan anonim ya, sampai sekarang nggak tahu empu siapa. Kalau zaman Majapahit itu kan semua pakar-pakar itu spesialis itu kan disebutnya empu. Nah empu topengnya ini siapa gitu kan anonim. Tapi ibu terus karena sudah mendalami urusan kesejarahan daripada topeng Bali atau topeng Jawa gitu, ibu kasih inilah kurang lebihnya sebutan bahwa empu topeng itu namanya empu Barong. Karena Barong dan Rangde ini adalah suatu mahakarya topengnya Bali gitu loh. Nah kemudian dalam fantasi empu Barong, Batari Durga tuh ya wujudnya seperti yang selalu dipertunjukkan gitu. Terus kalau Batara ini Dewa Brahma ya seperti Barong itu dalam fantasi empu Barong gitu loh. Nah kemudian itulah yang datang, tapi betul-betul bentuknya api ya. Api. Jadi rambutnya tuh memang api. Lidahnya panjang menjulang, api juga. Ya. Itu benar-benar datang ke antara transisi tidur. Ibu itu kan berbaring. Ya. Seperti di Sudiwadani, ibu kan ada baring ya rupanya. Mau itu gigi itu itu ya. Itu ya di atas ibu. Di atas ibu. Dan sebelumnya itu adalah itunya pasukan wanitanya ya. Itu keluar. Yang beliau dulu yang hadir. Itu berasa itu merinding. Ini sekarang ibu menceritakan gini merinding loh. Saya juga merinding sebenarnya. Apa yang ibu lakukan kalau beliau hadir ke dalam masa transisi tidur dan tidak tidur ibu itu? Ya ibu kaget ya, terus betul-betul ya ngeri gitu ya. Terus ya hanya terucap aja duh Batari gitu. Minta restu supaya perjalanan
Tunjukkan lancar. Heeh. Foto itu beredar ketika ibu mementaskan Ramdan Gira. Manakala Itu dalam proses latihan dan pentas di Jakarta. Kita latihan di Bali ada sebulan 2 bulan, kemudian di Solo ada sebulan, kemudian baru pentas di Jakarta awalnya. baru keluar, baru digantikan oleh pemeran yang lain. Ya. Lalu masihkah terngiang-ngiang daripada datangnya? Kalau iya. Sampai saat ini, Iya. mungkin masih ada runtutan lain kejadian mistis yang lainnya yang menjadi sesuatu yang mengakar sehingga Ibu Sukma menjadi saat sekarang ini dengan ya itu kan salah satu suatu energi dalam dimensi yang berbeda yang membuat saya semakin menyatu dengan Bali, dengan Hindu gitu. Terus setelah itu saya kan juga harus sabar dalam waktu juga, karena kan saya nggak mau terlalu pindah, saya mau berubah gitu kan, nggak. Saya selalu, walaupun saya terus menghayati, mendalami. Nah terus waktu saya menjadi ketua PNI, nah ketua PNI ini kan kebetulan ketuanya yang DPD ini kan Pak Arya. Nah Pak Arya ini seorang pemuda yang religius gitu loh. Jadi kalau ada kunjungan kerja ke pelosok-pelosok daerah untuk berkomunikasi dengan rakyat, Pak Arya ini terus ada waktu untuk, ayo Bu, Arya mau ke pura untuk sembahyang, Ibu boleh ikut, kalau nggak ikut juga nggak apa-apa gitu. Tapi kan saya mau dong, saya mau lebih tahu lagi kan, soalnya saya juga pernah melakukan. Jadi kalau Arya ajak ke pura ya saya Ibu ikut gitu. Tapi kan jadinya semakin sering karena dia religius gitu ya. Setiap kunjungan ada aja deh gitu. Jadi untuk cara bersembayangnya penganut Hindu, Ibu lebih tahu deh, begini. Lebih tertarik dan ya lebih sudah gitu. Berarti salah satu faktor juga yang mengakibatkan Ibu semakin matang untuk memilih Hindu itu adalah Pak Arya salah satunya. Ya, pengaruh dari beliau. Dan selain memang sisi Ibu memang senang sekali dengan budaya dan seni itu, Bu. Bisa diceritakan sedikit saja detik-detik menjelang Ibu tuh memutuskan di usia 70 tahun untuk menjadi dari memeluk Hindu. Bisa diceritakan kepada masyarakat luas. Artinya kan Ibu sudah kental, sebetulnya sudah ingin ya berpindah agama, menganut agama leluhur gitu. Dengan sinar keagunganmu.